Selamat pagi, salam sejahtera, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Roberta Wulandhurit, SST MPD, dosen tetap pada program studi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu pada program studi pendidikan matematika, yaitu mata kuliah pemodelan matematika. Mata kuliah pemodelan matematika adalah mata kuliah yang mengkaji tentang konsep dasar pemodelan matematika, pendekatan pembentukan pemodelan, mengimplementasi kerangka berpikir matematis untuk merancang, menganalisis, dan mengevaluasi pemecahan masalah pada kehidupan sehari-hari melalui model-model matematika. Pemodelan matematika merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 STS dan diajarkan pada semester 5. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah pemodelan matematika terdiri dari 4 aspek. Yang pertama, sikap; yang kedua, keterampilan umum; yang ketiga, keterampilan khusus; yang keempat, pengetahuan. Selanjutnya, materi yang dibahas dalam mata kuliah ini adalah pengantar pemodelan matematika, persamaan diferensial, model matematika sistem pegas, model penyebaran berakhir, model predator prey, dan model matematika jaringan sosial. Oleh karena itu, capaian pembelajaran pada mata kuliah ini dibagi dalam 5 poin. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami gambaran umum isi perkuliahan pemodelan matematika dan termotivasi untuk berperan aktif dalam perkuliahan. Yang kedua, mahasiswa mampu merumuskan definisi pemodelan matematika, dasar-dasar pemodelan matematika, tools matematika yang digunakan untuk beberapa masalah tertentu. Yang ketiga, mahasiswa mampu merumuskan model matematika benda bermassa dan tugas. Yang keempat, mahasiswa mampu merumuskan model matematika dan model matematika biologi dan model matematika ekonomi. Yang kelima, mahasiswa mampu merumuskan model matematika jaringan sosial. Selanjutnya, dalam perkuliahan ini juga ada 3 teknik yang saya gunakan. Teknik yang pertama, delivery; teknik yang kedua, interaction; dan teknik yang ketiga adalah assessment. Untuk teknik yang pertama, delivery. Di sini, bagaimana saya menyampaikan materi ke siswa agar dipahami secara baik. Metode yang saya gunakan adalah ceramah, diskusi, problem based learning. Penerapan metode pembelajaran berdasarkan materi yang dipelajari. Jadi penerapan metode itu sesuai dengan materinya. Yang berikut, interaction. Di sini, bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Nah, di sini biasanya saya mengajukan pertanyaan dan membuka ruang secara demokrasi kepada mahasiswa dan membuat ruang-ruang diskusi di WA dan Zoom terkait topik mata kuliah pemodelan agar interaksi saya dan mahasiswa tidak hanya pada jam perkuliahan, namun di mana saja juga bisa. Yang ketiga, assessment. Pada bagian ini, bagaimana saya menilai kemampuan mahasiswa. Oleh karena itu, sistem penilaian yang saya terapkan sebagai berikut. Yang pertama, presensi dengan bobot 15%, tugas dengan bobot 15%, UTS dengan bobot 30%, dan UAS dengan bobot 50%, serta yang terakhir, keaktifan 5%. Selanjutnya, saya akan menampilkan salah satu model pembelajaran pada mata kuliah pemodelan matematika yang saya lakukan di kelas secara luring. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Sebelum kita menerima materi pelajaran hari ini, Kristina pimpin kita dalam doa dulu ya. Jadi saya mau berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh
silakan. Siapa yang tidak hadir hari ini teman-teman? Materi kita hari ini tentang pemodelan penyakit. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang model-model matematika. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu anak-anak? Oke, Silvi bagaimana? Jadi materi minggu lalu adalah terkait pemodelan. Nah, jadi pemodelan itu merupakan suatu bidang dalam matematika di mana kita mengubah masalah dalam kehidupan sehari-hari ke dalam bentuk matematika atau simbol matematika. Nah, bidang-bidang dalam kehidupan sehari-hari bisa kita modelkan ke dalam matematika, seperti bidang kesehatan, bidang sosial, bidang teknologi dan lainnya. Oke, tentang manusia hidup. Aku sekali ya jawab Chelsea. Jadi di sini teman-teman, model matematika itu artinya bahwa kita akan membuat sebuah model matematika berdasarkan realita yang kita temukan di lingkungan. Entah itu dalam bidang sosial, bidang biologi, bidang kesehatan, dan bidang geografi. Semua bidang itu kita bisa modelkan dalam matematika. Untuk lebih jelasnya bisa kita pada slide. Jadi pemodelan matematika itu merupakan bidang matematika yang berusaha untuk menjelaskan dan mempresentasikan masalah pada dunia nyata. Terus yang berikut, model matematika juga merupakan usaha untuk menggambarkan suatu fenomena ke dalam rumus matematis. Karena ini adalah matematik, maka semua hal itu harus berkaitan dengan matematika. Oke. Jadi capaian pembelajaran pada materi penyebaran penyakit ini ada 3. Jadi yang pertama di sini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dengan tepat definisi pemodelan matematika penyebaran penyakit. Itu capaian pembelajaran yang pertama. Terus yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui model-model matematika penyebaran penyakit. Terus yang ketiga, dari mahasiswa mengetahui model-model itu, mahasiswa dapat membuat model matematika dari penyebaran penyakit. Jadi itu capaian pembelajaran pada topik materi ini. Bisa? Bisa ya. Bisa. Nah, sekarang kita kembali ke penyebaran penyakit. Nah, di sini sebelum kita memahami apa itu penyakit, apa itu model matematika penyebaran penyakit, nah sekarang kita harus mengetahui dulu konsep dasar dari penyebaran penyakit. Jadi di sini penyebaran penyakit itu sering juga disebut model atau teori penyakit. Oke. Yang berikut, ada istilah dalam penyebaran penyakit. Yang pertama, ada host dan ada agen. Sekarang teman-teman lihat di sini, ini adalah model-modelnya, model-model dari penyebaran penyakit tadi. Nah di sini pemodelan penyakit sendiri adalah model matematika yang menggambarkan dinamika penyebaran penyakit menular dengan membagi populasi manusia menjadi 3 atau beberapa kelompok. Kelompok pertama itu namanya susceptible, itu populasi rentan terhadap penyakit. Kelompok kedua itu expose, itu tertular penyakit. Dan kelompok yang ketiga itu kelompok individu atau infektif, itu yang sudah terinfeksi penyakit. Terus yang terakhir kelompok recover, itu kelompok populasi yang sudah sembuh. Jadi ibu menampilkan beberapa model dari model SIR, SAIR, dan selanjutnya teman-teman bisa lihat di slide. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Oke. Dari tanya bagaimana? Ibu, misalkan penyakit corona ibu COVID-19, dalam pergaulan mungkin dia terpapar virus corona kan ibu. Nah, setelah dia terpapar, dia masih menunjukkan gejala-gejala. Setelah menunjukkan gejala-gejala tersebut, dia melakukan pemeriksaan ke dokter. Nah, setelah melakukan pemeriksaan, dokter mendiagnosis bahwa dia mengidap penyakit COVID-19. Kira-kira model dari penyakit itu seperti apa ya? Terima kasih Tania. Jadi pada kasus untuk COVID-19, model yang cocok itu pada model ketiga ini teman-teman. Lihat ya, ini namanya model SAIR. Oke, baik, sekarang lihat di slide. Sekarang kita belajar tentang parameter-parameter yang menjadi faktor
Yang harus kita pikirkan bahwa dalam asumsi tadi juga ada kematian alami. Jadi setiap populasi ini pasti ada kematian alami. Artinya bahwa kematian yang tidak disebabkan oleh penyakit. Jadi misalkan dia kecelakaan motor atau tiba-tiba dia serangan jantung seperti itu namanya kematian alami. Jadi setiap populasi itu adanya kematian alami. Jadi kita pakai simbol mu. Jadi karena mu ini ada beberapa S, maka ini mu S. Hal yang sama juga kita lakukan pada mu E, terus ini mu I dan mu R. Jadi ada 4 populasi di sini. Namun di sini kan kita melihat bahwa mungkin dia tidak menjalani pengobatan misalnya, jadi 4. Namun di sini kita bisa menambah sebuah skema baru pada populasi E menuju populasi R. Dalam arti di sini bahwa dia menjalani pengobatan secara rutin. Maka di sini ya, jadi dia tidak sampai pada populasi ini. Ketika dia misalkan terpapar, terus dia dikasih obat, obat. Nah, oleh karena itu, kalau dia sudah dikasih obat, maka dia tidak sampai terinfeksi yang parah, jadi dari populasi E ini dia langsung sembuh. Yang berikut, setelah kita membuat skema ini, kita menurunkan skema ini menjadi sebuah model, sebuah model matematika. Model matematika adalah model matematika dari persamaan diferensial. Oke, sekarang teman-teman lihat, setiap populasi ini pasti berubah seiring perubahan waktu. Dalam matematika kita tulis ds per dt. Itu artinya bahwa perubahan populasi secara stabil terhadap populasi waktu. Oke, kalau begitu yang de-nya populasi jadi dari skema itu kita turunkan modelnya, sudah? Model untuk semua populasi ini. Belum dia punya parameternya, kita masih menurunkan model dari ds dt, de dt, di dt dengan dr dt. Artinya kita akan mengkonstruksi model untuk populasi pertama. Sekarang kita lihat. Dan populasi pertama ini ada berapa parameter yang mempengaruhi? Jadi ada berapa parameter? 3. Jadi ada 4 parameter. Nah di sini ada parameter pi, ada parameter
sekitar kita baru mencoba merancang model matematika ini, yaitu berdasarkan alur model yang tadi sudah kita bahas. Sudah? Oke. Jadi siapa yang sudah maju atau ini sesuai dengan urutan kelompok? Kelompok 1 sudah siap? Oke, silakan. Baik, selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Nah, di sini kami akan menjelaskan terkait pemodelan matematika pada penyakit flu atau influenza. Nah, penyakit ini kan terjadi karena virus. Jadi teman-teman, di sini kami mengambil ada 8 asumsi. Yang pertama, terjadi proses kelahiran dan kematian. Yang kedua, laju kelahiran sama dengan laju kematian. Yang ketiga, penyakit dapat disembuhkan. Yang keempat, setiap individu yang belum terserang penyakit masuk ke subpopulasi. Yang kelima, individu yang sembuh mempunyai kekebalan dalam jangka waktu tertentu. Yang keenam, penyakit menular melalui kontak langsung antara individu rentan dengan penderita. Yang ketujuh, tidak ada masa inkubasi apabila terjadi proses penularan. Dan yang kedelapan adalah masa terjangkit yang cukup lama. Jadi model matematikanya bisa teman-teman lihat. Baik, di sini skema yang kami ambil adalah model SEER. Jadi di sini N ini populasi yang akan rentan, masuk ke dalam populasi rentan, sehingga N ini populasi yang masuk ke populasi rentan. Kemudian dari populasi rentan ini dia juga mengalami kematian alami, sehingga disimpulkan dengan US. Namun dari populasi rentan ini dia juga terinfeksi atau langsung terjangkit karena virus influenza tadi, sehingga dia disimpulkan dengan beta. Nah, dari terjangkit ini kemudian dilakukan pengobatan sehingga dia menuju ke populasi sembuh, sehingga dilambangkan dengan R. Namun dalam terjangkit ini juga dia mengalami kematian alami, sehingga disimpulkan dengan MUI. Kemudian pada populasi sembuh ini juga dia mengalami kematian alami, sehingga disimpulkan dengan MUR. Untuk penyelesaiannya itu model penyelesaiannya DS per DT sama dengan, karena ini E-nya masuk ke populasi rentan sehingga dia di sini positif, kemudian dikurang dengan US karena dia punya skemanya keluar sehingga dia dikurang dengan US. Kemudian ini skemanya keluar ke infeksi, dari rentan dia ke menuju ke infeksi sehingga dikurang dengan BTS. Kemudian kita lihat DI per DT sama dengan ini beta IS-nya menjadi positif karena dari yang rentan ini dia masuk ke infeksi, sehingga dia punya populasinya menjadi positif. Beta IS dikurang. Nah, karena tadi di sini ada kematian alami, maka dia keluar sehingga kita menggunakan MUI, kemudian dikurang dengan alpha I, karena dari yang
infeksi ini dia ke sembuh, jadi dia masuk jadi positif. Kemudian dikurang dengan sembuh ini kan terdapat kematian alami, sehingga dia dikurang dengan UR. Dari penjelasan ini mungkin dari setiap kelompok ada pertanyaan. Pas. Oke. Kalau ingin disampaikan, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke. Bisa menghasilkan model penyakitnya influenza, yaitu 3 populasi. Terus ini modelnya seperti bisa. Oke. Kelompok 3 mungkin ada model lain lagi. Itu kalau kami punya itu penyakitnya penyakit narkoba itu. Di sini modelnya yang kami ambil itu model SID, ada treatmentnya. Jadi pertama dari rentan dia terinfeksi, terus terinfeksi itu dia melakukan pengobatan, treatment, terus berhasil sembuh. Tapi ada kemungkinan dari sembuh itu dia kembali menjadi rentan lagi. Jadi untuk kelompok yang ini mereka sedikit berbeda dengan kelompok 1 dan 2. Jadi kalau kelompok ini ada penambahan lagi di populasi treatment. Jadi di sini orang yang menderita narkoba ini dia menjalani pengobatan. Setelah dari pengobatan dia menuju ke populasi sembuh. Namun dari sembuh juga dia pasti akan kembali lagi karena mungkin dia tergoda atau bagaimana sehingga dia kembali mengkonsumsi benda terlarang. Bisa ya? Jadi yang model itu SI tambah dengan T. Dari tiba infeksi treatment sembuh. Kamu bisa minta salah satu menyimpulkan presentasi kita hari ini pada materi model penyakit. Jadi mungkin Selfie bisa menarik kesimpulan. Bisa itu. Jadi kesimpulan dari pembelajaran pemodelan penyakit kita hari ini, yang pertama kami bisa mengenal apa itu pemodelan penyebaran penyakit. Itu di dalamnya kami tahu bahwa pemodelan penyebaran penyakit itu untuk bahasa dalam kedokteran manusia ada host, kalau untuk hewan ada agen. Kemudian dalam melakukan pemodelan penyebaran penyakit harus melewati 7 langkah. Terus yang terakhir dari kita mengasumsikan masalah-masalah penyebaran penyakit itu kita bisa membangun modelnya menjadi SIR, SAIR atau SITR tadi untuk kelompok B. Sudah, oke? Sudah dengar semua dari teman-teman sudah menyimpulkan. Berarti kita sudah melakukan pembelajaran itu dengan baik dengan beberapa capaian pembelajaran yang kita harapkan hari ini. Ibu harap bisa terpenuhi oleh teman-teman ya. Saya jadi tadi teman-teman sudah bisa merumuskan model kita secara tepat. Setelah itu sudah mengetahui model-model apa saja. Setelah itu sudah bisa membuat model yang bisa itu. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian deskripsi singkat dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran-gambaran terkait materi pemodelan matematika, terkhususnya materi pemodelan matematika penyebaran penyakit, khususnya pada mata kuliah pemodelan matematika. Semoga video ini bermanfaat. Saya Roberta Bulanhuri pamit undur diri.